Ada kekuatan politik yang ingin Pak Prabowo digoyang di pemerintahannya yang masih berumur 5 bulan ini. Oke, masih 5 bulan saja sudah ada yang kepanasan sepertinya ya. Kenapa? Jatah korupsi berkurang. Kenapa? Nggak bisa maling lagi karena Pak Prabowo ketat efisiensi. Atau apa ini? Ini alasannya apa? Kenapa baru 5 bulan Pak Prabowo itu diterpa isu yang gak main-main. Bahkan ada istilah demo Indonesia Gelap Jilid 2 yang diminta dalam demonya nanti. Ini masih isu ya. Rencananya meminta Pak Prabowo untuk lengser. Waduh, apa ini? Ini apa ini? Kok jadi mengerikan begini? Pandawara aja sampai mau diboykot sama orang-orang X ini hanya karena dia kemarin ketemu Pak Prabowo, terus abis itu maparin solusi-solusi konkret soal lingkungan gimana, terus akhirnya Pak Prabowo support dia kan. Terus lucunya orang-orang X ini nggak terima sampai bilang kalau misalnya Pandawara nanti bersih-bersih sampah di sungai, nanti mereka yang akan buang sampah ke sungainya, dia kotorin lagi. Kan gimana ya, what the, orang mau buat kebaikan aja sampai diginiin. Bobon, Pandawara, siapa lagi banyak yang berdampak lah. Ada aksi lapangan ya, bukan cuma sekedar omong-omong. Udah bener-bener rusak otak ini. Gue kasih tahu buat oknum orang-orang X, pendukung Pak Prabowo itu nggak sedikit. Mereka itu masih banyak loh. Dan pada saat ini mereka tuh masih diem aja ngeliatin kelakuan kalian. Kalau misalnya nih orang-orangnya pendukung Pak Prabowo udah nggak terima, itu kalian bisa digeruduk abis tuh. Karena lebih banyak populasinya. Di X tuh segelintir orang doang, berapa sih? Berapa persen dari populasi? Sedangkan pendukung Pak Prabowo misalnya di TikTok atau di platform lain itu banyak banget. Ada orang yang berkarya buat negara aja kayak Pandawara dan mau berkolaborasi dengan negara untuk tujuan yang baik aja dihinakan. Emang sakit hati kalian. Dengki, iri, dan belum move on. Kedengkian kepada Pak Prabowo ini kemudian diwujudkan dengan kampanye, mengajak orang-orang lain di circle di sosial media itu menggaungkan kampanye untuk benci kepada Pak Prabowo dan para pendukungnya. Bahkan ada kampanye untuk memboikot. Misalkan artis-artis yang dulu mendukung kampanye Pak Prabowo di 2024 disuruh diboikot. Apa urusannya coba? Kemudian mereka ini nih, tadi di video barusan ada Pandawara. Katanya ini kan dekat dengan pemerintah karena sempat dipanggil ke istana gitu ya, sekali. Ketemu Pak Prabowo sekali. Ini minta diboikot juga. Kalau perlu mereka Pandawara ini yang gemar sekali membersihkan sungai kotor, kita kotorin lagi. Ini cuman gara-gara benci kepada Pak Prabowo. Berarti sindiran Pak Jokowi kemarin, Tempo Hari yang menyebutkan demo-demo adili Jokowi cuman demo-demo orang yang kalah sakit pilpres. Sakit karena kalah pilpres, itu benar adanya. Sepertinya ini kebencian yang membabi buta ya, alasannya gak penting. Yang penting benci aja dulu. Nyerang Pak Prabowo. Ini jangan-jangan emang dikoordinir, digerakkan gitu. Bahkan sempat ada tweet dari seseorang di aplikasi X gitu ya. Gimana kalau misalkan pendukung 02 ini yang kebanyakan muslim itu dikumpulin pas saat salat tarawih gitu ya. Terus kemudian masjidnya dibom gitu. Apa ini? Jadi perpecahan begini narasinya. Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap Jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap Jilid 2 ini para mahasiswa tuntutannya bergeser dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lu malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya yang gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Waduh, ini ada tweet dari
ini ya Media Tempo, Media Tempo ini pernah nyepil di awal bulan Maret kemarin, katanya ada kabar bahwa ada pergerakan demo Indonesia Gelap Jilid 2 yang permintaannya dari masa demo nanti itu cukup menggelikan, meminta Pak Prabowo lengser. Permintaannya politis sekali ya. Seperti ini, soal demo Indonesia Gelap ini mewakili salah satu kubu atau kubu-kubu yang kalah Pilpres kemarin. Kenapa? Kubu yang kalah Pilpres pengen menggantikan Pak Prabowo. Ikut saja pemilu di 2029. Jangan pakai menunggangi aksi massa seperti ini, ya kan? Oknum orang-orang di X menurut gue tuh udah sakit. Mereka sendiri yang paling menjunjung HAM, menjunjung demokrasi, tapi mereka sendiri yang menghancurkan demokrasi dan HAM itu sendiri. Sampai menistakan undang-undang, sampai mereka itu mengganggu hak orang lain yang sudah dijamin oleh undang-undang. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena mereka sendiri membangun cancel culture terhadap orang yang berbeda pendapat, orang yang berbeda perspektif, dan orang yang punya hak untuk memilih berdasarkan keyakinan masing-masing yang sudah diatur oleh undang-undang. Habis itu mereka menuduh orang lain berbeda pendapat itu sebagai orang yang berdosa terhadap negara. Selain menistakan demokrasi, mereka juga sang pemegang kunci surga. Mereka benar-benar playing God. Jadi seakan-akan tuh mereka itu dewa dan Tuhan gitu. Gue bener-bener menyayangkan oknum-oknum orang-orang di X ini. Tapi masalahnya oknum orangnya di banyak nih. Kayak batalion yang suka mereka katain. Hidup cuma dalam bubble Twitter aja. Gak pernah, mungkin gak tahu ya, gue mungkin oknum ini gak pernah mau bergaul apa gimana. Jadi gak pernah lihat lingkungannya heterogen gitu. Selalu lingkungannya homogen. Ngeliatnya Indonesia tuh dari kacamata mereka dan circle-nya aja gitu. Ini bener-bener miris. Mereka sendiri yang malah menghancurkan konsep yang selama ini mereka percaya sebagai demokrasi gitu. Jadi ya buat teman-teman semua yang dukung 02, kalian gak usah takut di cancel, kalian gak usah takut di boykot, itu hak kalian. Sekali lagi gue tekankan, itu hak kalian. Kalau ada orang yang menistakan hak kalian untuk memilih pilihan yang kalian yakini, dialah yang merusak demokrasi. Pak Prabowo diam-diam menghanyutkan guys. Gimana enggak? Soalnya udah 5 bulanan Pak Jokowi ngejabat jadi presiden, selain ngurusin Danantara, MBG dan juga banjir, ternyata Pak Prabowo juga udah nangkep 13 koruptor. 5 kasus korupsi yang paling besar merugi negara. Dari urutan kelima, ada kasus korupsi pengadaan kapal PT ASDP yang merugikan negara sampai 893 miliar dengan 4 orang tersangka. Di urutan keempat, ada kasus korupsi PT Antap dengan 6 orang tersangka yang bikin rugi negara sampai 3,3 triliun rupiah. Urutan ketiga, ada kasus korupsi LPEI pakai kode uang zakat, total kerugiannya sampai 11,7 triliun rupiah dengan 5 orang tersangka. Nah, nomor 2, ada kasus korupsi tata niaga PT Timah. Walaupun cuma 2 orang yang jadi tersangka, tapi 2 orang ini udah bikin rugi negara sampai 300 triliun rupiah. Nah, nomor 1-nya adalah kasus korupsi Pertamax oplosan PT Pertamina guys. 7 orang tersangka yang udah bikin negara ruginya 193,7 triliun per tahun dari 5 tahun berjalan kasus oplosan ini. Jadi kalau dihitung-hitung, totalnya sebesar 968,5 triliun rupiah. Tuh, Pak Prabowo yang masih di 5 bulan jabatan beliau, di 5 bulan awal beliau menjabat, itu sudah sikat 13 koruptor di beberapa kasus korupsi berbeda. Ini masih mau boykot Pak Prabowo. Berarti kalian lebih seneng koruptor-koruptor itu bebas melakukan korupsi? Bahkan saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan
makanan bergizi sudah muncul. Saya mengerti. Saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Ini menarik. Pak Prabowo bahkan terang-terangan dalam pidatonya dia pernah ditekan, dia pernah diancam. Ada pihak-pihak yang tidak suka dengan program-program Pak Prabowo atau bahkan dirinya secara pribadi karena mungkin ya salah satu alasannya adalah karena beliau menang Pilpres di 2024 kemarin. Setelah 3 kali kalah ya kan, kira didukung Pak Jokowi menang gitu tiba-tiba. Itu di luar prediksi banyak orang. Ada kemudian beberapa orang, beberapa kubu, beberapa pihak yang kemudian dirugikan karena bukan lagi yang lama yang menang gitu ya. Tiba-tiba Pak Prabowo. Tahu kan maksud saya? Jadi ceritanya sekarang tuh ada fenomena yang dimana kalau kita buka Twitter isinya tuh kayak Indonesia mau hancur, Indonesia bubar. Nah kalau kita buka Instagram isinya tuh jalan-jalan, belanja, pencapaian, OOTD. Nah kalau buka TikTok isinya tuh ketawa, joget, sama makan. Nah ternyata ini tuh ada istilahnya namanya echo chamber atau bahasa Indonesianya tuh ruang bergema. Yang dimana echo chamber ini adalah sikap seseorang yang defensif terhadap pendapat sama perspektifnya dia sendiri. Jadi kalau kalian tipe yang cuma mau dengerin informasi dari satu sisi yang opininya kalian suka aja, nah itu kalian bisa jadi ada di ruang echo chamber. Contoh simpelnya kayak kasusnya reviewer makanan kode biru waktu itu sama Farida Nurhan yang lama banget tuh. Jadi pada saat itu semua orang kan ngedukung kode biru karena kita dengerin banyak informasi yang mendukung pihaknya kode biru dan kita suka akan hal itu. Yang ternyata sebenarnya itu ada perspektif lain yang kita nggak tahu dari keseluruhan cerita dan baru ketahuannya setelah kemarin ada masalah lagi yang bersangkutan kan. Jadi kita tahu si kode biru itu sebenarnya itu kayak apa. Itulah yang namanya echo chamber. Jadi kalau kita lihat di fenomena aktivitas sosial media sekarang yang paling berbahaya itu adalah X atau Twitter sebenarnya. Karena nggak tahu kenapa di X atau Twitter ini sekarang mayoritas tuh isinya udah bukan edukasi atau kritik yang sifatnya substansial lagi. Di sana sekarang tuh isinya negativitas sama kebencian. Contohnya kemarin tuh Reza Arab di sana dituduh sebagai 02 voters yang dimana diminta sama orang-orang di X atau Twitter tuh buat ngeboikot si Reza Arab. Cuma perkara Reza Arab tuh waktu itu pernah datang ke sebuah podcast dan dia bilang dia mau milih Prabowo dengan alasan ya dia pengen yang baru aja. Terus juga ada ancaman buat para pendukungnya 02 di pemilu kemarin. Bahkan ada rencana tindak kekerasan kalau ketemu para pendukungnya 02. Sama ada foto-foto yang menurut gua nggak layak buat dipublish atau ditampilkan di sosial media, tapi mereka posting sebagai bentuk ketidaksukaan. Jadi sebenarnya negativitas ini bakal menjadi echo chamber buat orang-orang tuh yang nggak mau dengerin perspektif lain. Hasilnya yang bakal tercipta yaitu akan muncul martir-martir sosial media karena informasinya tiap hari kayak gitu. Tapi nggak tahu, menurut lu gimana? Mereka nyalahin 02 karena tiba-tiba muncul RUU TNI. Tapi mereka nggak sadar kalau yang bikin RUU TNI itu semua fraksi di DPR 01, 02, dan 03 itu ikut terlibat. Dari 03 itu ada PDIP jelas. Dari 01 kubunya Anies itu ada PKS, PKB, dan Nasdem. Terus mereka sibuk ngata-ngatain voters 02 yang ngevote Pak Prabowo. Menurut gue ini irrelevan. Ditambah lagi ya kalau kita ngomongin soal legislatif atau pembuatan undang-undang itu diatur oleh DPR. Bukan kekuasaan eksekutif seperti presiden. Pengesahannya pun oleh DPR. Yang terjadi sekarang adalah 02 itu diolok-olok maksimal oleh orang-orang, disalahkan karena 02 ini bikin RUU TNI jadi dimunculkan lah. Padahal mereka juga nggak sadar bahwa apa yang mereka vote juga terlibat 0103 gitu. Kalau misalnya otaknya itu berpikir rasional, mereka akan sadar soal hal ini gitu loh. Mereka nggak terbutakan oleh gerakan-gerakan di sosial media yang sifatnya memojoki, memwitch hunt kalau kata Panji Pragiwaksono tuh. Move on lah, nggak usah dendam pilpres. Jadi apa-apa salahnya 02 terus. Padahal kayak di RUU TNI ini mereka juga ikut terlibat 0103 lewat partai politik yang mereka dukung gitu. Ini adalah argumen yang menarik sekali.
Kalau misalkan boykot kepada Pak Prabowo itu gara-gara ada RUU TNI, yang pertama-tama adalah pengesahan RUU menjadi UU itu di paripurna DPR. Di mana dalam prosesnya bukan cuman partai-partai pendukung pemerintah yang kemudian ikutan memproses paripurna RUU TNI. Kenapa nggak boykot aja semuanya? Kenapa cuman pendukung 02 yang kalian boykot? Pendukung 01, partai-partai yang kalian dukung juga ikutan dalam proses paripurna RUU TNI kemarin. Pendukung 03, apalagi ketua Panja, ketua panitia kerja dari pembahasan RUU TNI itu adalah Utut Adianto orang PDIP. Kenapa nggak ada boykot? Pendukung 03. Ini kan kepicikan saja. Kepicikan orang-orang yang tidak suka kalah pilpres, tidak suka dengan kubu pemenang pilpres, kubu Prabowo Gibran dan kubu 02. Dengan cuman menaiki dan menunggangi isu RUU TNI ini kan cetek sekali. Pembahasan di DPR itu diikuti semua fraksi. Diikuti semua fraksi. Tahu itu kan? Lucu sekali kalian.